Komentar terbaru Trump ini muncul jelang pidato Powell di simposium Bank Sentral tahunan di Jackson Hole pada Jumat pekan ini. Trump juga mendesak anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook untuk mundur akibat dugaan skandal kredit kepemilikan rumah. Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan LPR tenor 1 tahun tetap di level 3%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyoroti kinerja Chairman The Fed Jerome Powell beserta jajarannya. Menurut Trump, Powell telah melakukan tindakan yang merugikan sektor properti di Amerika Serikat karena masih memberlakukan kebijakan suku bunga tinggi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh kredit pemilikan rumah atau KPR. Komentar terbaru Trump ini muncul jelang pidato Powell di simposium Bank Sentral tahunan di Jackson Hole pada Jumat pekan ini. Trump juga mendesak anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook untuk mundur akibat dugaan skandal kredit kepemilikan rumah. Trump menyebutkan hal ini sebagai langkah memperbesar kendali atas bank sentral. Namun demikian, Lisa Cook menegaskan tetap akan bertahan sebagai Dewan Gubernur The Fed meski didesak mundur oleh Trump. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui juru bicara The Fed, Cook menyebutkan dirinya enggan untuk diintimidasi agar mengundurkan diri dari jabatannya. Otoritas Moneter China kembali mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau loan prime rate pada Agustus 2025. Dengan demikian, LPR China telah ditahan selama 3 bulan secara beruntun. Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan LPR tenor 1 tahun tetap di level 3%. Adapun LPR tenor lama 5 tahun juga dipertahankan di level 3,5%. Keputusan ini juga sejalan dengan survei Reuters terhadap 23 pelaku pasar pada pekan ini, yang menyatakan seluruh responden memperkirakan tidak ada perubahan pada kedua tenor LPR untuk bulan ini. Keputusan ini menegaskan sinyal bahwa otoritas moneter China belum akan terburu-buru dalam meluncurkan stimulus moneter baru. Keputusan mempertahankan suku bunga juga diambil meski ekonomi domestik menghadapi tekanan dari lemahnya permintaan dan data makro yang mengecewakan. Ya, pemirsa, dana kekayaan negara Norwegia atau Sovereign Wealth Fund kembali mencabut investasinya dari sejumlah perusahaan Israel. Ya, pada pekan ini saja, SWF terbesar di dunia itu menarik kepemilikan sahamnya dari 6 perusahaan Israel sekaligus. Dana kekayaan negara Norwegia atau Sovereign Wealth Fund kembali mencabut investasinya dari sejumlah perusahaan Israel. Total sejak pekan lalu, sudah 17 perusahaan Israel ditinggalkan oleh dana yang dikenal dengan nama Government Pension Fund Global atau The Oil Fund, di mana The Oil Fund tidak merinci nama perusahaan yang terkena divestasi, tetapi memastikan akan mengumumkannya setelah proses selesai. Media lokal melaporkan, daftar itu kemungkinan mencakup 5 bank terbesar Israel yang sedang ditinjau Badan Etika SWF. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terkait keterlibatan perusahaan Israel dalam konflik Gaza. Dana yang dikelola SWF Norwegia berencana memangkas investasinya dari 61 perusahaan Israel pada akhir Juni menjadi hanya 32 dalam beberapa minggu ke depan. Saham yang dipertahankan hanya yang masuk dalam indeks acuan ekuitas Kementerian Keuangan Norwegia. Keputusan ini diambil setelah muncul sorotan publik terkait investasi pada perusahaan mesin jet Israel yang melayani militer negara tersebut. Adapun, para pengkritik menilai divestasi sebagian belum cukup untuk menghindari pelanggaran etika. Mereka mendesak agar SWF sepenuhnya menarik diri dari semua perusahaan Israel. Langkah tegas itu diyakini akan memperkuat komitmen Norwegia terhadap standar etika dan mengurangi keterlibatan dalam agresi militer di Gaza. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Anda masih menyaksikan Prime Market Highlights, pemirsa. Militer Israel pada Rabu kemarin memulai langkah awal operasi militer skala besar untuk menguasai wilayah Gaza secara keseluruhan. Ya, militer Israel juga mengerahkan 60.000 lebih tentara cadangan sebagai antisipasi serangan balasan dari kelompok Hamas.
Militer Israel pada hari Rabu kemarin mengumumkan langkah awal operasi besar-besaran untuk menguasai wilayah Gaza. Operasi militer dilancarkan sambil mempertimbangkan proposal gencatan senjata untuk menghentikan perang yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Juru bicara militer Israel, Brigjen Evi Derin mengatakan serangan untuk menguasai penuh wilayah Gaza telah dimulai di kawasan pinggiran Gaza untuk kemudian merebut kawasan pusat kota Gaza. Serangan tersebut dilancarkan di tengah kemungkinan kritik yang lebih nyata terhadap langkah Israel ini. Dan untuk melancarkan rencana menguasai Gaza secara penuh, militer Israel juga mengerahkan sekitar 60.000 tentara cadangan yang juga disiapkan sebagai langkah antisipasi menghadapi serangan balasan oleh kelompok pejuang Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini juga telah memberikan otorisasi operasi darat untuk mengambil alih kota Gaza yang menjadi pusat pemerintahan de facto wilayah Palestina. Netanyahu menyatakan operasi ini bertujuan menghancurkan sisa-sisa basis kekuatan Hamas. Keputusan tersebut menuai kritik dari sejumlah sekutu utama Israel di Eropa maupun dari sebagian warga Israel sendiri. Mereka menilai Netanyahu seharusnya segera mengupayakan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik yang telah menghancurkan Gaza. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi Ukraina pasca pengakhiran perang dengan Rusia. Dalam rencana jaminan keamanan ini, sekitar 10 negara Eropa diperkirakan telah siap untuk membantu Ukraina. Paket kebijakan jaminan keamanan yang melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa diperkirakan akan terbit pada pekan ini. Kebijakan keamanan tersebut dimungkinkan dengan memanfaatkan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap rencana pelibatan pasukan dari negara-negara Eropa untuk menjaga keamanan di Ukraina pasca perundingan damai dengan Rusia. Usai pertemuan antara Trump dan Zelensky yang dihadiri pemimpin negara-negara Uni Eropa di Washington pada hari Senin lalu, para pemimpin negara-negara Eropa kini menempatkan Ukraina pada posisi yang lebih kuat jelang pertemuan langsung antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Selasa kemarin, para pejabat Eropa membahas rencana pengiriman pasukan Inggris dan Prancis ke Ukraina sebagai bagian dari perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina. Dalam rencana ini, sekitar 10 negara Eropa diperkirakan siap untuk mengirim bantuan keamanan di Ukraina pasca pengakhiran perang dengan Rusia. Adapun Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut dirinya memahami pentingnya jaminan keamanan di Ukraina sebagai bagian dari upaya menjaga situasi pasca konflik dengan Rusia. Trump pun menginstruksikan tim keamanan nasional Amerika Serikat agar berkoordinasi dengan negara-negara Eropa. Berbagai sumber IDX Channel.